jaksa yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli agar tidak menjadi kabar bohong. Ya. Dan faktanya saya hadir di sana 6 bulan bersidang, tidak pernah muncul ijazah asli itu. Maka ketika ada Jokowi mau mempersoalkan, katakanlah dia menggugat ke pengadilan, oh bagus sekali. Atau menggunakan mekanisme pidana, itu juga bagus sekali. Kita sangat tunggu. Sekalian laporkan gitu ya. Iya, laporkan Rizwan Hasibulan misalkan. Nah, itu kesempatan Rizwan untuk membawa bukti-bukti saintis yang dia miliki, data-data dan keahlian dia di forum persidangan. Sementara dia juga harus membawa, karena dia yang melapor harus membawa ijazah yang dia punya. Sehingga ada forum yang mengadili apakah ijazah ini asli atau palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Masih kaget Kalau saya gebrak begitu artinya saya sudah mulai sehat ya. Jadi sobat RH sekalian, lama juga RH sakitnya. Sampai kemudian orang tanya-tanya nih kemana nih RH nih ya, apakah sudah menyerah, surrender, tidak ya. Kebetulan kita sakit saja, alhamdulillah ya, sudah 563 yang watching sekarang. Tamu saya istimewa sekali, orang yang sangat paham betul soal ijazah asli Jokowi. Karena yang dipermasalahkan tuh ijazah asli, bukan ijazah palsu. Ngapain kita mempermasalahkan ijazah palsu? Ijazah asli, ono atau enggak kan? Iya. Ahmad Hosinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke. Ada satu topik yang ingin saya tanyakan kepada Anda ya, sebelum kita nanti jawab orang-orang ini ya. 2-3 lah ya, jangan satu saja. Satu, ada semacam apa ya, tantangan dari baik dari pengacara maupun dari Jokowi langsung, yaitu akan memperkarakan orang-orang yang masih mempersoalkan ijazah palsu. Iya. Saya tidak nakut-nakuti tantangan ini, bukan main-main, karena korbannya sudah ada kan. Iya, Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri, mereka dihukum hampir sama dengan koruptor 300 triliun. Iya, betul. Ya, di tingkat awalnya, tapi sekarang kan dinaikkan sudah hukuman Harvey Muiz. Yang kedua adalah tiba-tiba hilang katanya, kata guru besar UGM, Profesor Markus, ijazah Jokowi. Iya. Kalau hilang, what dari sisi hukumnya, ya kan? Lalu apa yang digunakan untuk daftar selama ini? Itu juga menarik. Betul. Kemudian ada fenomena mau geruduk Jogja. Ini ngapain lagi geruduk Jogja? Bahkan katanya mau silaturahmi ke Solo. Jogja digeruduk, Solo silaturahmi. Ya kan? Saya ingin memulai itu menanyakan kepada Anda, Bro Hosinuddin, soal tantangan dulu yang sempat diucapkan oleh, kalau tidak salah, Jokowi sendiri ya. Walaupun Jokowi juga mengatakan yang menggugat lah yang mendalilkan. Dia bilang begitu kan. Betul. Dia bawa dalam perspektif perdata saja. Betul. Tetapi yang dari pihak pengacaranya yang saya dengar yang ngomong itu adalah Yakub Hasibuan. Betul. Yang tidak lain adalah putra dari Otto Hasibuan. Yang tidak lain adalah Wakil Menteri Koordinator Hukum bla 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 bla. Hukum dan keamanan ya. Tidak hukum dan keamanan, hukum imigrasi macam-macam ya. HAM-nya aja yang enggak kayak yang saya ya. HAM-nya masuk juga. Masuk. Karena politik dan keamanan Budi Gunawan. Oh iya betul. Pisahnya itu ya, koordinator. Hukum, HAM dan imigrasi. Iya. Kan? Oke, hukum, HAM dan imigrasi. Silakan
Yang pertama dulu. Baik, untuk yang pertama jawaban saya singkat. Ya. Bagus, justru bagus, cakep nih tantangan. Justru ini yang saya tunggu begitu. Oke. Bahkan ini juga yang ditunggu oleh Rismon Hasyiholan Sianipar. Kenapa? Karena saya berulang kali menyampaikan ada dua mekanisme yang harus ditempuh untuk membuktikan bagi pihak yang mengkritik Jokowi bahwa ijazahnya itu palsu, bagi yang mendukung Jokowi bahwa ijazahnya itu asli. Ada dua hal yang harus ditempuh. Yang pertama, jadi ini kita bicara bukan palsu dan asli, tapi ada nggak ijazah aslinya? Oke, katakanlah ada yang pertama. Yang kedua asli atau palsu begitu. Ya. Yang pertama memang diskursus yang punya nilai legal dan konstitusional untuk memberikan simpulan bahwa ijazah ini asli atau tidak dan kemudian menutup diskursus ini ya hanya pengadilan. Pengadilan itu bisa ditempuh inisiatifnya oleh pihak yang menuduh ijazahnya palsu atau pihak yang mengaku ijazahnya asli. Kalau yang lalu Bambang Trimulyono sudah mengambil inisiatif itu, menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang pertama, namun dalam perjalanannya kan dicabut karena Bambang Tri yang ditangkap, kena kasus pidananya, ditangkap sama Gus Nur. Walau kemudian ada kritik yang juga saya sampaikan baik kepada Jokowi maupun seluruh pendukung timnya Jokowi. Karena kan selalu narasi yang dibangun itu adalah siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Pada kasus perdata Bambang Tri menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, benar yang mendalilkan Bambang Tri, maka yang harus membuktikan bukan pembuktian di Bambang Tri. Tapi untuk dalam kasus perdatanya, dalam kasus pidananya yang mendalilkan gantian jaksa. Yang mendalilkan bahwa Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong soal mubahalah ijazah palsu. Artinya jaksa yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli agar tidak menjadi kabar bohong. Dan faktanya saya hadir di sana 6 bulan bersidang, tidak pernah muncul ijazah asli itu. Maka ketika ada Jokowi mau mempersoalkan, katakanlah dia menggugat ke pengadilan, bagus sekali. Atau menggunakan mekanisme pidana, itu juga bagus sekali. Kita sangat tunggu. Sekalian laporkan gitu ya? Iya, laporkan Rismon Hasyiholan misalkan. Nah, itu kesempatan Rismon untuk membawa bukti-bukti saintis yang dia miliki, data-data dan keahlian dia di forum persidangan. Sementara dia juga harus membawa, karena dia yang melapor harus membawa ijazah yang dia punya. Sehingga ada forum yang mengadili apakah ijazah ini asli atau palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berulang katakan bahwa untuk menguji apakah sebuah dokumen itu asli atau tidak itu bukan testimoni, bukan keterangan, bukan kesaksian. Tapi metode ilmiah untuk membuktikan bahwa satu kertasnya memang usianya sama dengan tahun yang lalu. Barangnya dulu ada, lalu kemudian forensik uji. Nah, artinya apa? Setelah ada forum peradilannya, ada mekanisme pembuktiannya secara forensik. Diawali dengan apa? Ijazahnya dulu ada. Hadirkan barang. Hadirkan dulu. Nah, sekarang pertanyaan kami, barang ini ada nggak? Kalau barang ini ada, nggak harus nunggu hari ini. Semestinya muncul pada sidang pengadilan negeri di Surakarta. Bambang Tri ya. Bambang Tri dan Gus Nur. Itu tanggapan kami bagus. Yang kedua, kalau persoalannya ingin dikembangkan bukan membuktikan apakah ijazah itu palsu atau asli, tapi mengulangi periode pertama, ingin mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritik ijazah itu, saya juga tantang. Dengan cara apa? Kalau mereka memaksakan dengan kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri kabar bohong, pasal 14 ayat 1 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu sudah dibatalkan MK. Itu undang-undang pasal itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, nggak bisa mengatakan kita yang mengkritik itu kabar bohong. Kalau dia mau masuk lewat pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE terbaru, kabar bohong, itu unsurnya harus menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan yang mana? Kita ini kan perdebatan ilmiah. Misalnya Rismon Hasyiholan Sianipar kan selalu mengawali kajian-kajian ilmiah tentang ijazah palsu dengan ungkapan begini, sampai saya hafal. Pemirsa, dari tepian Danau Toba yang sangat indah bersama balik ke Akademi Ijazah Jokowi Palsu, Bu Ova Emilia. Lah, yang disampaikan Rismon juga akademik ilmiah.
Saya saking sakitnya itu nggak pernah dengar. Oh, berarti nggak surprise. Tapi kalau sudah biasa sering mendengar Rizwan pasti paham. Ya, karena gitu. saya bilang karena saya sakit ya, hampir berapa setengah bulan. Kan. Artinya dia nggak bisa kemudian menggunakan ranah kriminalisasi. Kedua, kalau dia paksakan dengan kekuasaan apapun, yang penting tangkap dulu bukti belakangan. Ini dampaknya bukan pada Jokowi, pada Presiden Prabowo Subianto. Artinya tindakan represif ini melegitimasi bahwa secara substansial yang berkuasa di negeri ini bukan Prabowo Subianto, masih Jokowi. Buktinya dia nggak jadi presiden pun masih bisa menggunakan kekuasaan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan dirinya. Ini kan kaitannya dengan pendapat. Rismon punya keahlian digital forensik, punya pendapat. Pendapatnya didukung dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya itu dia ungkap secara saintik. Oh, begini loh konsekuensinya. Kalau muka demikian, kalau tanda tangan demikian, kalau font Times New Roman itu munculnya demikian, maka dia simpulkan. Yang pertama dia simpulkan 100 miliar % ijazah saudara Jokowi palsu. Yang kedua dia simpulkan bahkan 11.000 triliun % ijazah saudara Jokowi palsu. Itu kata Rismon. Oh. Jadi kalau ranahnya pendapat, ya pendapat sekritik apapun tetap aja dia adalah bagian yang dijamin konstitusi. Berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu adalah hak konstitusional. Lalu saya bertanya, dengan apa mereka mau melawan, mau menyerang balik orang-orang yang mengkritik? Tapi kalau konteksnya ingin mendudukkan persoalan, dia bawa ijazahnya. Kalau konteksnya misalnya pokoknya kita tangkap saja kan. Wah, itu semakin menegaskan bahwa Jokowi masih berkuasa. Ya, kira-kira begitu gitu loh, Bang. Jadi bagi saya bagus gitu loh. Malah kami tunggu gitu loh. Ayolah, biar kita selesainya perdebatnya di pengadilan. Karena begini. Statement misalkan Bu Emilia ya, Ova Emilia, kemudian Sunarta, Sigit Sunarta ya, Dekan Fakultas Kehutanan, itu tidak bernilai secara hukum. Ada dua yang membuat penilaian itu tidak bernilai. Pertama, dia bukan di forum peradilan yang resmi, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sesuai KUHAP. Itu kan bukti adalah yang dihadirkan di persidangan yang terbuka untuk umum, itu menurut KUHAP. Yang kedua, mereka bukanlah orang yang punya kapasitas dalam memberikan argumentasi dan deskripsi tentang ijazah itu. Loh, lebih otoritatif Rismon karena keahliannya digital forensik. Kalau dekan dia ahli kehutanan. Kalau rektor dia dokter. Kalau dokter itu menegaskan bahwa gigi yang bolong itu harus ditambal, dia punya keahlian. Dia lebih otoritatif untuk menjelaskan itu. Tapi kalau soal font Times New Roman, soal identifikasi tanda tangan, soal kesesuaian antara foto yang satu dengan foto yang lainnya, soal ya teknologi di zaman masa depan yang digunakan pada periode 85, ya Rismon lebih otoritatif berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Dan yang paling penting, Rismon itu UGM bersama dengan Abang. Tidak mungkin ada motif untuk menjelek-jelekkan UGM kalau itu berangkat dari alumninya. Justru saya melihat, membaca Bang, orang-orang seperti Rismon Hasiolan Sianipar, Roy Suryo, ini adalah orang-orang yang sangat cinta pada UGM. Tak ingin alma maternya terus dibully publik karena persoalan nila setitik ya, tinta setitik ini rusak sebelanga susu UGM. Justru menurut saya mereka ini adalah orang yang harus kita apresiasi, mengambil upaya ikhtiar untuk mengembalikan marwah kampus khususnya UGM. Jangan sampai ya kampus itu justru cedera hanya karena kesalahan satu oknum. Termasuk Dr. Tifa. Termasuk Dr. Tifa juga kan alumni UGM juga. Itu yang pertanyaan Abang, Bang. Kayaknya belum bergerak ke yang lain karena baru satu itu ya dari 3 pertanyaan tadi. Jadi pokoknya monggo ditunggu kalau memang mau diperkarakan. Iya. Mari kita bertemu di forum pengadilan. Betul sekali, betul. Tapi bagaimana kalau kemudian tiba-tiba yang penting main kriminalisasi saja? Toh sudah terjadi sama Bambang Tri dan Gus Nur, walaupun tidak ada buktinya, selama sidang 6 bulan tetap saja mereka dipenjarakan. Oh, enggak apa-apa Bang. Karena saya melihat mereka tidak punya lagi legitimasi publik. Satu, Jokowi bukan penguasa yang tidak butuh untuk dilindungi marwahnya. Kalau dulu kan narasinya, oh itu lambang negara, simbol negara. Kalau hari ini nggak ada ya narasi itu. Yang kedua, tapi kata Wahyu Trenggono masih bos saya katanya. Oh iya, pastilah. Wahyu pun terus berbohong soal pagar laut kan karena itu soal lain. Soal lain ya. Yang kedua, saya kira hari ini bukan perkara Rismon Hasiolan Sianipar loh, bukan perkaranya Dr. Tifa, bukan perkaranya Roy Suryo, bahkan bukan perkaranya Bambang Tinurlono. Terlepas sebenarnya kan hal-hal yang diungkap oleh Rismon dan banyak
pengamat hari ini kan banyak hal yang sebenarnya sudah diungkap juga oleh Bambang Tribrino. Misalnya soal font Times New Roman kan di buku Jokowi Undercover 2 lelaki berijazah palsu kan sudah ada sebab yang membahas khusus Times New Roman dari skripsi Jokowi yang mustahil itu ada di periode 85 karena teknologinya itu ada di tahun 90 kalau versinya Bambang Tri. Kalau menurut Rismond kan paling tidak 92 ya teknologi itu muncul. Artinya kan sebenarnya bukan hal yang baru. Karena saya merasa menggunakan Times New Roman, tapi saya bikin skripsi itu tahun 93. Iya. Nah itu artinya apa? Kalau sampai terjadi kriminalisasi, maka lawan saudara Jokowi itu bukan hanya Rismond Hasohalan Sianipar, tapi lawannya adalah seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa yang hari ini merasa legasi bangsanya tercederai oleh salah satu presiden yang diduga ijazahnya palsu. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia bahwa kita memang tidak pernah punya presiden berijazah palsu. Karena itu sebenarnya kalau dia bawa asli di tes laboratorium forensik dan benar semuanya asli, bagus juga buat kita. Berarti yang salah Bambang Tri, berarti yang salah Rismond Hasohalan Sianipar. Dan sudahlah Pak Jokowi ya, kita bersihkan dari tuduhan-tuduhan ijazah palsu. Kalau dia mau nuntut balik secara perdata silakan. Silakan saja, itu kan hak keperdataan. Iya. Tapi problemnya kan apakah itu dilakukan oleh mereka selama kasus Gus Nur yang sebenarnya yang mendalilkan adalah jaksa yang mewakili negara yang menuduh Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan ijazah kabar bohong karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Tidak terbukti itu di pengadilan. Ada satu lagi ya. Oke, itu kita cukupkan itu ya. Tapi ya ada satu lagi klaim dari Yakub Hasibuan ini yang mengatakan apalagi yang mau dibuktikan. Kan kasus ini sudah digugat katanya dan kita menang katanya, ya kan? Jadi bahasa dia menang yang terakhir ya nih ya. Ya. Dan itu sudah inkrah katanya. Apalagi kan sudah terbukti katanya ijazahnya asli. Oh, ini kurang lebih begitu ya. Iya, ini penyesatan, logika penyesatan. Ya. Jadi begini ya, kalau yang menggugat itu Jokowi, yang digugat itu Gus Nur atau Bambang Tri, kemudian Jokowi menang, Gus Nur banding kalah, Bambang Tri banding kalah, sampai inkrah menang, dan materinya bahwa ya Jokowi menuntut Gus Nur karena mengatakan ijazahnya palsu, itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dibenarkan. Gus Nur dihukum, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar sekian begitu. Oke, itu berarti sudah terbukti. Lah ini kan di pengadilan faktanya nggak begitu, Bang. Yang menggugat itu Bambang Tri. Belum sampai masuk materi pokok perkara, di NU dinyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Ini namanya masih draw, belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Kalau belum masuk ke materi pokok perkara. Draw pun tidak. Draw pun sebenarnya belumnya tidak, ya benar gitu. Kilometernya masih nol. Masih nol gitu loh. Belum masuk pada proses pembuktian misalnya ya. Bambang Tri membawa buku Jokowi Undercover ya. Kemudian Jokowi membawa ijazahnya di pengadilan, belum ada. Lah, kan Otto Hasibuan yang menyatakan bahkan menjanjikan ada ijazahnya palsu, tapi kan itu tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena memang pengadilan belum sampai kepada pokok perkara, lalu diputus NU. Yang putusan NU itu dibanding, lalu jadi inkrah. Jadi nggak ada yang namanya ijazah Pak Jokowi itu dianggap menang, nggak ada. Ini penyesatan hukum. Saya bisa buktikan tidak seperti itu putusannya. Putusannya itu NU, bukan Jokowi menang, bukan kemudian Gus Dur dianggap menyatakan perbuatan melawan hukum atau Bambang Tri melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika putusan pengadilan itu menyatakan tidak dapat diterima, tiba-tiba orang mengklaim menang. Iya. Ya politis lah. Ya politis ya. Jadi nggak ada pembuktian di pokok perkara, baru eksepsi, dan kemudian eksepsi itu dikabulkan majelis, hakim menyatakan pengadilan tidak berwenang. Ibarat kita mau masuk rumah, Bang, orang itu belum membahas isi rumah, di pagar sudah ditolak, digembok, oh ini bukan rumahnya, silahkan cari tempat lain, begitu. Kan eksepsinya itu terkait kewenangan absolut, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara karena dianggap bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Itu yang kemudian banding dan inkrah. Yang kedua, kalau mau dipersoalkan, ya silahkan persoalkan saja seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ramai di sosial media. Mau digugat berapa nomor perkara gitu loh. Itu kalau mau semuanya yang dipermasalahkan. Tapi kalau saya lihat itu gimmick saja, karena bahasanya kan akan mempertimbangkan. Biasalah. Mempertimbangkan sendiri baru mempertimbangkan. Ini baru akan. Iya. Ya kan? Pertimbangan kaya yang enggak ya. Pertama akan, yang kedua mempertimbangkan. Nah kesimpulannya ya udahlah saya nggak mau. Dua angan-angan. Dua angan-angan gitu. Nah sebenarnya begini, kalau dia misalnya mau menggunakan kabar bohong tadi pasalnya sudah nggak ada. Kalau dia paksakan ya dengan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, kerusuhan yang mana unsurnya?
Kalau dia paksakan pasar pencemaran, berarti kan harus Jokowi sendiri yang datang. Ya, Jokowi sendiri yang melaporkan. Iya, nggak bisa nanti BAP. Nah justru kesempatan ini yang ditunggu sebenarnya. Jokowi di BAP, Jokowi nanti diadili, dan karena dia menganggap fitnah kan legal standing dia dipersoalkan. Legal standing yang persoalkan itu apakah benar dia Jokowi, apakah dia benar berjasa UGM, apakah benar ijazah UGM itu asli. Nah ini kewajiban dari proses pembuktian itu ada di legal standing penyidik dulu. Nah legal standing ini pun nanti di pengadilan akan dipersoalkan, karena bisa saja kan Bang di penyidikan itu diloloskan oleh penyidik, tapi di pengadilan ternyata abal-abal, kan banyak kita temui. Nah kasus Jokowi ini awalnya SD tempat Jokowi kepala sekolahnya itu dia menyatakan begini Bang, kami sebagai umat Islam merasa dirugikan dan tidak berkenan karena kitab suci kami yakni Al-Quran digunakan oleh khusus sebagai sarana untuk mengedarkan kebohongan, padahal dia udah Kristen. Iya. Saat itu kita kejar loh. Apa alasannya saudara menyatakan kami umat Islam? Saudara kan bukan Islam lagi. Saya tidak mempertanyakan saudara menjadi Kristen itu urusan saudara lah. Tetapi kenapa di BAP? Ini di pengadilan ya? Di pengadilan saudara kata. Kenapa di BAP saudara katakan kami sebagai umat Islam merasa dirugikan karena Al-Quran, kitab suci kami digunakan untuk mengedarkan kebohongan waktu Gus Dur mengadakan mubahalah, dianggap itu mengedarkan kebohongan ijazah palsu gitu. Lalu apa kaitannya dengan dia juga? Apakah kaitannya juga dengan dia? Saya kejar saudara apa? Kristen. Ibu ini Kristen kan? Kitab suci ibu apa? Al-Quran bukan. Lalu kenapa kesulitan dia akhirnya ketakutan itu? Nah dugaan saya itu ada desain BAP, copy paste, belum dieliminasi langsung ditandatangani. Dan belum ditanya agamanya belum ditanya apanya agama. Itulah kelakuan penyidik kita di Barreskrim itu kan kayak gitu. Ini kan Direktorat Tindak Pidana Cyber waktu itu. Waktu itu Bang saya sebenarnya sudah sampaikan. Kami kan sudah analisa. Awalnya kan Gus Dur melakukan mubahalah. Ini pasti akan jadi perkara pidana karena Jokowi kan berkuasa. Lalu saya minta, Bang, lewat Gus Dur bisa nggak kita bikin gugatan perdata agar ada perma nomor berapa itu kan? Kalau objek itu sudah digugat persoalan hak keperdataan, maka pidananya berhenti dulu. Hak keperdataan itu adalah hak terhadap ijazah itu benar nggak punya Jokowi atau benar-benar palsu. Kami daftarkan nomor itu untuk kami ganjel ke Barreskrim. Saudara penyidik, jangan jalan dulu ini pidananya, karena perdata kita masih jalan, kita membuktikan hak keperdataannya. Enggak dianggap oleh Barreskrim Bang. Jalan aja terus. Dia ditangkap itu gitu. Ya ini kan sebenarnya kan uji kesaktian Jokowi lagi. Iya, apakah masih sakti? Nah kalau sakti sebenarnya yang malu Prabowo, berarti benar bahwa Prabowo itu bukan penguasa sejati, bahwa sebenarnya ini adalah jilid 3 kekuasaan Jokowi, bahwa dalam tanda petik bahkan ya kemenangan Prabowo itu adalah kemenangannya Jokowi. Maka benar juga kalau kemudian Prabowo berteriak hidup Jokowi gitu. Tiga kali. Kurang satu lagi, hidup Jokowi. Dalam wacana mengenai hilang ini, apakah ini entry point yang baru atau gimana? Ya justru untung ini semakin mendelegitimasi ijazah Jokowi gitu loh. Akhirnya orang kan berpikiran ini terlalu banyak dalih atau ngelesnya gitu loh. Apologinya nambah terus gitu loh. Komentar masyarakat selalu dikaitkan dengan harusnya kan sederhana, bawa ijazahnya aja oleh Jokowi tunjukin. Gak usah yang ngomong orang OGM, profesor inilah, profesor itulah. Jadi ada teman sekelas lah. Ada teman sekelas. Jadi Jokowi yang berak ibaratnya yang sibuk nyebokin tuh orang lain gitu. Akhirnya yang kena dampak itu justru orang yang nyebokin tadi. Habis-habisan loh. Bu Eva Emilia itu habis-habisan dikritik, Pak Sigit Sunaria itu habis-habisan. Walaupun kita ini tidak ngomong tentang berak ini ya. Iya, betul. Analoginya begitulah kira-kira. Jadi tidak benar sudah memenangkan ya kan? Apalagi justru kita belum mendapatkan apa-apa. Jadi kalau dibilang apalagi itu kan sudah dapat apa-apa, tapi apalagi sih buktinya? Padahal belum dapat apa-apa. Belum. Nah sekarang tiba-tiba ini bagian terakhir ya, karena setelah ini kita akan bicara PIK juga. Tiba-tiba komponen civil society ini mau geruduk UGM dan silaturahmi. Solo, ya. Ini bagian akhir. Apa yang Anda bisa sampaikan mengenai hal tersebut? Apakah Anda akan ikut juga ke sana atau cukup memantau dari jarak jauh? Silakan. Ya, yang pertama tentang rencana itu kan sebenarnya mengkonfirmasi kegelisahan masyarakat begitu tinggi. Dan kemudian mereka punya perhatian, atensi sampai akhirnya mereka
ingin datang ke UGM untuk melihat secara langsung apa sih yang dimiliki UGM sehingga sampai hari ini UGM tetap bersikukuh memberikan statement bahwa ijazah Jokowi asli. Oke. Padahal ulasan media sudah seperti itu. Apalagi yang mengulas bukan kaleng-kaleng, ahli forensik digital dan itu alumni UGM, bahkan dia sudah doktor lah ya, kelasnya beda lah dengan yang baru S1 misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ke Jokowi, ini kan bentuk sikap kesatria masyarakat ya ketika mengkritik Jokowi tidak berarti hanya berani lewat sosial media, tapi juga ingin mendatangi langsung untuk cross check. Iya. Nah, saran saya kalau memang Jokowi punya ijazah asli, itu kesempatan Jokowi, kasih aja. Walaupun itu baru di awal ya, nih kasih tahu, setelah itu baru diproses ke persidangan agar punya pembuktian, beban pembuktian itu sifatnya menjadi legal karena oleh otoritas legal ya, ini pengadilan gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya memang mempertimbangkan akan ikut ke sana, tapi belum pasti Bang, karena juga saya ada agenda dengan kawan-kawan di Bandung. Harinya juga agak berdekatan terkait PIK 2 juga. Ya. Juga ada pekerjaan lain di tanggal 17, apakah kejar atau tidak. Nah, itu tentatif lah, kita lihat situasi nanti apakah akan membersamai atau tidak. Tapi yang jelas saya mendukung kegiatan itu. Dan Bu Eva Amelia, siapa? Ova Amelia ya. Ova Emilia. Ova Emilia ya, karena ini masih lebaran ya, kalau UGM masih ada ya pengenan ya, THR, turahan hari raya, kue-kue dan sebagainya, sediakan saja ya silaturahmi. Nah, setelah itu siapkan dokumen bukti apa yang bisa untuk menguatkan statement saudara rektor UGM bahwa ijazah Jokowi itu asli, atau sebaliknya bikin sajalah pengakuan dosa, berkorban untuk diri sendiri nggak apa-apa, setelah itu UGM jadi bersih, akui saja ya memang nggak ada ijazahnya di kami, skripsinya memang tidak seperti itu di kami, data-data di kami selama ini juga kacau balau ya, mohon maaf, syukur sebut saja, di balik itu semua ada si fulan. Tapi dia Udah bilang, selesai gitu. tapi kemarin yang menekan saya masih menjadi Berkuasa. Ya curhat aja sekalian di situ begitu loh. Saya kira itu Bang dari saya. Oke, sedikit lah apa pikiran Anda tentang Otto Hasibuan yang kemarin membela dan sekarang menjadi menteri, wakil menteri. Kita enggak mempermasalahkan jabatan wakil menterinya, tetapi Relasinya kok bisa jadi menteri gitu. bukan relasi antara wakil menteri dan kemudian menjadi penasihat hukumnya ya. menjadi penasihat hukumnya. Saya hanya melihat itu soal etikanya, tetapi silakan. Iya. Ya, silakan sekaligus wrap up dan sekaligus penutup. Saya kira begini Bang, agak sulit bagi siapapun untuk berada dan membersamai Jokowi dalam isu ijazah palsu ini ya, ketika melihat realita memang faktanya bukan hanya soal ijazah ya. Saudara Jokowi itu terlalu banyak membuat kebohongan ya. Tadi kan ada komentar soal mobil SMK lah, 11.000 triliun, komoditi yang paling mahal itu dulu apa, racun kalajengking lah, kemudian macam-macam lah. Sehingga masyarakat itu ketika mendapat ulasan ilmiah dari seorang Rizwan Hasyiholan Sianipar itu semakin yakin ini memang barang, kalau meminjam istilahnya Rizwan, ini memang bikinan pramuka gitu loh. Itu yang pertama. Bukan pramuka Pranya Bunda Karana, tapi sebuah alamat ya. Sebuah alamat tempat yang biasa untuk memproduksi dokumen abal-abal gitu ya. Yang kedua, saya kira ini menjadi sesuatu yang ingin dituntaskan oleh publik begitu loh. Soalnya itu bukan misalnya orang bernarasi ya yang penting kan bisa memimpin, ijazah nggak penting, toh skill itu tidak berbanding lurus dengan ijazah, tanpa ijazah pun banyak orang sukses. Enggak seperti itu. Ini berkaitan dengan aspek yuridis. Nah, kalau bahasanya yang lebih filosofis itu ini aspek konstitusional. Kenapa? Yang dipersoalkan bukan ijazah tukang bakso, ijazah tukang somai, ijazah tukang ketoprak atau tukang tambal ban. Tapi yang tidak relate dengan pekerjaannya. Ya, yang tidak ada juga kausalitasnya dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini ijazah seorang yang pernah menduduki jabatan wali kota, gubernur, bahkan presiden 2 kali. Alangkah naifnya kita punya perangkat hukum ketatanegaraan memberikan syarat dan ketentuan bagi orang untuk bisa menduduki jabatan tertentu, tapi ternyata orang yang harusnya memenuhi kriteria konstitusi itu ternyata bisa jadi pemimpin republik ini dengan ijazah yang palsu. Ini kan penting untuk dikelirkan. Nah, yang ketiga saya pikir semakin saudara Jokowi dan timnya membangun narasi ancaman, tuduhan atau bahkan intimidasi kepada publik dengan bahasa-bahasa bersaya, bahasa hukum, saya kira
itu tidak akan membuat publik takut, membuat publik gentar, justru publik makin tertantang gitu loh. Iya silahkan, apa sih yang lo punya, kira-kira begitu. Dan ini baik buat bangsa kita agar kasus ini berhenti di sini, berhenti dengan titik, jangan koma, dengan titik yang kesimpulannya adalah bahwa memang ijazah itu nggak ada gitu. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan masa depan bangsa itu akan kita bangun, tata ulang dengan baik agar tidak terjadi lagi keadaan yang pernah terjadi selama 10 tahun ini. Dan terakhir saya kira untuk soal Oto Hasibuan ya, secara material memang bermasalah ya, dari sisi ada konflik kepentingan, ada hubungan antara klien dengan lawyernya itu tidak ansih soal pekerjaan, tetapi ada kausalitas tentang ya iming-iming dalam bahasa umum ya, sehingga dia bisa menduduki jabatan seorang wakil menteri, koordinator. Sebab kalau dia tidak punya peran untuk membela Jokowi, nggak mungkin juga dapat peran itu. Dia juga tim suksesnya Jokowi, pembela Jokowi dan seterusnya. Terlepas secara legal formal, kemungkinan menurut saya mereka sudah menyiasati tidak lagi menggunakan kantor lawyer, karena memang sebagai advokat itu ketika dia menjadi pejabat penyelenggara negara, sementara tidak bisa mengaktifasi kantornya atau advokat dia sendiri, paling ya pakai kantor yang lain atau lembaga yang lain. Dan memang ini orang-orang luar biasa ini bang sebenarnya yang ditaruh. Kayak Rifai ini kan sebenarnya ketua PBH Peradi sebelumnya juga. Jadi memang orang-orang yang ada kewenangan utuh untuk menarik ke lingkaran itu gitu loh. Sama lah dulu saat Oto Hasibuan nangani kasus siapa Jessica itu kan kawan-kawan Peradi ditarik semua kalau bisa narik, walaupun personal ya hubungannya. Ya tapi itu kita nggak bicarakan. Nggak bicara tapi itu. Yang sekarang ini Rifai itu juga pernah menduduki PBH ya. Maka kemudian ada konflik of interest. Of interest itu. Seandainya, gitu. Atau dilarang secara etika dia. Nggak bisa karena secara formal dugaan saya enggak, cuman secara material itu etika itu. Di belakang. Iya belakang layar. Tapi terlepas itu semua, saya menghargai siapapun dengan latar apapun, bahkan motif apapun, bertindak untuk dan atas nama kliennya, ya sepanjang dia ditunjuk silahkan. Nah, saya ingin masuk kepada fokus persoalan. Nah, justru kalau bisa kita dibantu agar kliennya menghadirkan ijazah aslinya sehingga selesailah